Oke, soal berikutnya soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Di soal 6 perhatikan gambar pola berikut ini. Nah, ini adalah gambar pola dari sebuah lingkaran yang membentuk sebuah persegi panjang. Ditanyakan pada pola gambar ke-20 lingkarannya ada berapa. Nah, ini sebenarnya membentuk sebuah persegi panjang, maka untuk mencari lingkarannya itu kita menggunakan luas persegi panjang. Ternyata di gambar 1 itu ternyata di situ panjangnya 2 dikali 1, maka itu ada 2. Gambar yang kedua itu lebarnya 3 dikali 2, itu ada 6. Gambar yang ketiga itu panjangnya 4 dikali 3, berarti ada 12. Gambar keempat itu ternyata panjangnya 5 dikali dengan 4, itu ada 20. Maka dengan cara pola ini ada polanya. Maka kalau gambar kelima, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Maka di sini 6 dikali bilangan sebelumnya, yaitu 5. Maka ada 30. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, dan seterusnya kalau ke 20, maka 21 dikali bilangan sebelumnya, 20. Maka ada 420. Nah, ini soal nomor 6 jawabannya C. Jadi sekali lagi pola bilangan gambar, ini anak nanti harus cermat, oh ini ternyata gambar sebuah persegi panjang, maka kita menggunakan banyaknya lingkaran itu menggunakan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Itu yang soal nomor 6. Dan soal nomor berikutnya nomor 7. Rima menabung di sebuah bank sebesar 2.400.000 dengan suku bunga tunggal 9% per tahun. Tabungan Risma saat diambil menjadi 2.760.000. Maka lama menabung Rima berapa? Nah, ini aritmetika sosial kelas 7. Bunga bank. Nah, dulu waktu mencari kan begini. Bunga itu bisa dicari dalam bentuk rupiah. Ini adalah tabungan awal dikali berapa persen bank memberi bunga dikali, atau ini P per 100 biasanya gitu, dikali lamanya menabung per 12. Nah, ini dulu waktu di kelas 8 aritmetika sosial mencari bunga bank dari tabungan adalah tabungan awal dikali berapa persen bank memberi bunga dikali N per 12. Jadi mengapa ini per 12? Biasanya bank itu memberi bunga dalam bentuk per tahun. Kalau nanti bunganya dalam bentuk per bulan, tidak perlu. Nah, sekarang kita cari tabungan awalnya sudah tahu ini T. Kemudian bunganya sudah tahu ini P. Nah, yang ditanya N, maka masukkan. Nah, bunga, berarti kita cari dulu. Bunga itu bisa dicari dari tabungan akhir. 2.760.000 dikurangi awalnya 2.400.000. Maka ini ada selisih. Selisihnya berapa? 360.000. Nah, maka berarti dari situ 360.000 bunganya itu adalah tabungan awal 2.400.000 dikali berapa persen bank memberi bunga, sudah ada di sana 9 per 100 dikali lamanya menabung per 12, karena nggak tahu. Nah, sekarang kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya, jadi sebelum dikalikan boleh disederhanakan. Ini aja hitung. Ini nolnya 1, 2, 3, 4. Berarti ini juga 1, 2, 3, 4. Ini kemudian 12 dengan 240, berarti ini 20. Berarti 20 ini dengan 100, berarti ini 5. Maka muncul 36 adalah 9N per 5. Kemudian menyederhanakan ini nggak boleh dengan sana, tapi kita sederhanakan yang kalau menyederhanakan di ruas yang berbeda, maka ini 9 dengan ini 4. Oh, kalau begitu 4
4 sama dengan N per 5. Maka dari situ N-nya ketemu 20. Nah, jawabannya ada di C. Nah, ini adalah soal berkaitan dengan aritmetika sosial. Saya percaya mungkin anak banyak yang sudah lupa. Tetapi yang namanya bunga tabungan ini, bunga tabungan adalah dapat dicari dari tabungan awal dikali P, itu P adalah bunga persennya, berapa bank memberi bunga, N itu lamanya menabung per 12. Nah, dari sini bunga atau selisihnya nanti bisa dicari dari tabungan akhir dikurangi tabungan awal 360 dan seterusnya. Ini hanya operasi hitung bilangan bulat. Kemudian kalau ada ruas kiri dan ruas kanan, tolong menyederhanakannya jangan atas dengan bawah gitu ya. Tapi kalau atas dengan bawah harus di ruas yang sama. Tapi kalau di ruas yang berbeda posisinya harus sama. Jadi ini 1 2 3 4 dengan 1 2 3. Nah, dan seterusnya. Itu soal nomor 7. Kemudian soal yang nomor 8. Diketahui X dan Y adalah dua bilangan bulat dengan ketentuan X ditambah Y 40, X dikali Y 384. Maka nilai X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah. Nah, kita dari yang dulu. Berarti kalau ada X ditambah Y, kita kuadratkan. Nah, ini kan pelajaran kelas 8 atau kemarin waktu kita belajar di kelas 9 awal. Ini adalah suku 2 dikuadratkan, itu kan hasilnya berarti X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Nah, ini dapat dari mana? Kan kalau ada suku 2 dikali suku 2, kalau kuadrat itu kan artinya ini, maka cari mengalikannya gimana? Buat skema, kan gitu. Berarti ini dikali, ini dikali, ini dikali, nah hasilnya itu. Nah, udah. Berarti ini kan sama aja berarti X ditambah Y kuadrat. Ini saya geser biar seperti yang dimaksud. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah, kemudian ini kan sudah ada. X tambah Y 40, berarti ini 40 kuadrat. Sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat yang ditanya ditambah 2 kali XY sudah ada di sini 384, maka ini 1600 sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah ini berapa 768. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat itu hasilnya 1600 dikurangi 768. Itu berarti nilainya adalah berapa ini? Berarti 0 dikurangi 8, 2. Berarti 9 dikurangi 6, 3. Ini sudah 15 dikurangi 7, 8. Jadi 832. Ini perkalian suku 2 aljabar. Nomor 8, nomor 9. Nomor 9 disajikan soal himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Kita tulis dulu. 2 kali X min 3 lebih kecil sama dengan 5X plus 6. Nah, sekarang ini ada bentuk perkalian. Ini kalikan dulu dengan skema. Maka hasilnya 2X dikurangi 6 kurang dari 5X ditambah 6. Maka ini adalah pertidaksamaan yang suku sejenis kita jadikan 1. Berarti 2X dikurangi 5X kurang dari sama dengan 6 ditambah 6. Karena ini bergeser. Maka hasilnya negatif 3X dikurangi 2. Lebih kecil kurang dari 12. Kan hasil happy endingnya kan harus X. Maka langkah berikutnya apa? Biar menjadi X, maka ini saya bagi dengan negatif 3. Masing-masing kita bagi negatif 3. Negatif 3 dibagi negatif 3, 1.
12 dibagi negatif 3, negatif 4. Nah, perlu anak-anak ketahui, kalau dibagi pertidaksamaan dibagi atau dikali bilangan negatif, maka ini harus dirubah, dibalik. Jadi kuncinya hati-hati, kalau tadi lebih kecil sama dengan karena dibagi atau dikali negatif, pertidaksamaannya dibalik. Jadi X lebih besar dari negatif 4. Maka kalau anak kita buat saja garis bilangan. Ini adalah negatif 4. Nah, kalau di situ yang diminta lebih besar, maka arahnya ke kanan. Maka di sini negatif 3, negatif 2, dan seterusnya. Maka ada di option di kanannya ada sama dengannya, maka negatif 4 diikutkan. Itu yang nomor 9. Sekali lagi, pertidaksamaan kalau dikali atau dibagi bilangan negatif, pertidaksamaannya dibalik. Itu yang nomor 9. Sekarang nomor 10. Nomor 10 ini adalah komplement. Nah, komplement itu artinya, kalau biar tahu, komplement itu kalau dalam bahasa sehari-hari ini bukan. Jadi ingkarannya. Jadi bukan artinya bukan. Bukan. Nah, anak-anak harus tahu. Nah, lambang ini itu artinya irisan. Nah, irisan itu apa? Irisan itu berarti yang sama. Kalau ini U itu gabung. Nah, ini dulu anak yang harus paham. Ini irisan, bacanya berarti nanti yang dicari yang sama. Kalau U itu gabung. Jadi semua ditulis. Nah, sekarang di sini ada notasi himpunan ditulis dengan notasi. Nah, di situ adalah, berarti saya harus tahu S-nya. S adalah himpunan X kurang dari 11 bilangan asli ya. Berarti bilangan asli kan tuh 1, 2, 3, dan seterusnya. Terakhirnya adalah 10, karena 11 kurang dari 11. Sekarang bilangan prima, berarti P itu prima. Prima kurang dari 11, berarti prima itu 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 11, tapi karena kurang berarti 11-nya enggak ikut. Sekarang di situ ganjil. Yang di situ bilangan himpunan Q itu ganjil. Berarti kurang antara 2. Ini berarti dari 2 karena ada sambungannya. Kurang dari 10 ganjil. Berarti 3, 5, 7, 9. Nah, berarti P dan Q kita sudah tahu. Nah, sekarang berarti kita mencari P irisan Q dulu. Nah, P irisan Q apa? Yaitu P irisan Q adalah yang sama. Berarti antara himpunan P dan kita cari yang sama berapa? 3, 5, sama 7. Oh, berarti P irisan Q 3, 5, 7. Nah, yang menjadi pertanyaan, komplement. Komplement dari apa? Yaitu P irisan Q. Artinya apa? Bukan ini. Berarti apa? Yang ada di sana semua. Yang ada di semesta. Berarti apa? 1, 2, 4, 5 sudah ada di situ. Berarti 6, 7 sudah ada, 8, 9, 10. Ada lagi sampai terakhirnya hanya 10. Berarti ini ada di option D. Jadi sekali lagi komplement itu artinya bukan. Kemudian lambda seperti N ini irisan yang sama. Jadi langkah pertama kali anak-anak harus bisa membaca notasi himpunan. Dan langkah berikutnya cari dulu yang P irisan Q. Irisan itu artinya sama. Dicari dari himpunan P dan Q yang sama. Yaitu ternyata 3, 5, 7. Komplement berarti bukan ini yang ada di semesta sisanya. Nah, ini pembahasan soal nomor 6 sampai soal nomor 10. Nah, kita lanjutkan nanti soal pembahasan